Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Gunung Kidul akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Bersama saya, Tuti Sulismi dari SD Negeri Giriskar Panggang. Saya Rosa Fitriana dari SD Negeri Leguri 2 Panggang. Saya Hedi Widyapoko dari SMA Negeri 1 Pelayan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Rosa. Selamat siang Bu Tuti. Bagaimana kabar Bu Rosa hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat Bu Tuti. Bagaimana Bu Tuti, sudah sembuh belum batuknya? Sudah Bu, alhamdulillah. Oke, nanti Bu Rosa akan melakukan kegiatan coaching ya? Betul sekali Bu Tuti. Oke Bu Rosa, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan. Bu Rosa bersediakah? Bersedia Bu Tuti. Perlu saya sampaikan bahwa nanti ketika Bu Rosa melakukan kegiatan coaching bersama coaching, proses itu nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Jadi apakah Bu Rosa sudah melaksanakan kegiatan coaching itu sesuai dengan alur tirta, apakah Bu Rosa sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan saya juga akan mendengarkan jawaban dari coach apakah sudah menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Tidak keberatan ya? Tidak Bu Tuti, ya silahkan Bu Tuti. Kira-kira dari proses coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang pasti ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu Tuti. Oke, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, di antaranya kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul sekali. Oke, kira-kira dari ketiga kompetensi itu mana yang secara spesifik ya, yang secara spesifik akan Ibu observasi? Yang ingin saya secara spesifik, saya ingin mendengarkan aktif tentunya ya Bu, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Oke, jadi ada 2 kompetensi yang ingin Ibu observasi secara spesifik ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah kira-kira indikator ketercapaiannya apa Bu? Indikator ketercapaiannya, saya ingin nantinya coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada dengan langkah-langkahnya ya Bu ya, tentunya dengan langkah-langkah yang akan dia lakukan. Begitu Bu. Oke. Jadi indikator ketercapaian itu adalah ketika coaching sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahan ya Bu. Jadi coaching itu menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang timbul. Oke Bu Rosa, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan melakukan proses coaching dengan baik. Terus nanti setelah selesai kegiatan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Baik Bu Tuti, ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Tuti. Ya. Selamat siang Pak Hendi. Ya, selamat siang Bu. Apa kabar Pak Hendi? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah, juga saya sehat Pak Hendi. Maaf Pak Hendi, akhirnya baru sekarang kita bisa bertemu. Iya, itu kemarin sudah saya WA katanya nunggu waktu luang, dan ya terima kasih sekali sudah meluangkan waktu hari ini Bu bisa bertemu. Terima kasih Pak Hendi sudah menghubungi saya untuk kita berbicara hari ini ya Pak Hendi. Iya. Kira-kira Pak Hendi,
ada sesuatu yang ingin diungkapkan Pak Hendy yang dibicarakan Pak Hendy? Iya ada Ibu, ini terkait dengan pembelajaran saya di kelas setelah khususnya di kelas setelah ini Bu luhur atau setelah jam 12. Nah, terkadang saya masuk kelas itu muridnya malah pada keluar, dijelaskan tidak memperhatikan, kadang ada yang tidur seperti itu, kadang ya gimana ya Bu, saya seperti dileweh-leweh seperti itu. Jadi saya juga bingung bagaimana ini untuk menumbuhkan minat siswa dalam pembelajaran agar walaupun nanti dilaksanakan di setelah jam 12 tapi mereka tetap bisa memperhatikan ketika saya mengajar seperti itu. Baik Pak Hendy, jadi Pak Hendy bermasalah seperti itu ya. Iya. Lalu harapan Pak Hendy untuk kita bertemu di pembicaraan Pak Hendy apa? Ya, setelah saya bertemu Ibu Rosa itu harapan saya nanti saya ada langkah-langkah dan apa yang akan saya lakukan biar anak-anak itu bisa hadir penuh dalam pembelajaran saya seperti itu. Jadi ada solusi-solusi yang bisa muncul setelah bertemu dengan Bu Rosa. Ya, jadi tujuan dari Pak Hendy untuk kita berbicara seperti ini untuk menemukan solusi dari permasalahan Pak Hendy. Iya. Hadapi ya Pak Hendy ya. Iya. Baik Pak Hendy, sebelumnya kita akan mengidentifikasi bersama ya Pak Hendy dari permasalahan ya Pak boleh. Hendy. Ya, baik Pak Hendy, dari permasalahan yang Pak Hendy hadapi. Kira-kira nantinya perubahan apa yang ini Pak Hendy apa ya menjadi sesuatu yang ini seperti apa ya nantinya pembelajaran itu? Oke. Sebenarnya gini Bu, saya juga tadi agak lupa, intinya ketika anak itu antusias dalam mengikuti pelajaran itu saya amati selama ini adalah mereka itu senang dengan menggunakan HP. Nah kemarin saya mencoba untuk membuat kesepakatan kelas karena di sekolah kami itu kan tidak boleh apa itu namanya menggunakan HP, tapi ada kesepakatan ketika untuk pembelajaran boleh untuk menggunakan HP. Nah mereka itu sangat antusias ketika pembelajaran itu menggunakan media HP. Contohnya kemarin saya menggunakan Kahoot, nah itu tapi hanya untuk ice breaking. Nah mereka sangat antusias, tapi malah mereka kebablasan Pak terus sampai 2 jam. Jadi malah di dalam jam pelajaran seharusnya untuk ada pembelajaran malah untuk ice breaking full seperti itu. Bukan ice breaking jadinya, tapi hanya untuk permainan. Jadi, seperti itu. Kemudian anak-anak kembali tidak fokus dalam belajarnya tadi ya Pak Hendy. Iya, tapi ya. untuk belajarnya tidak fokus, tapi fokus permainan. Tapi jadi saya intinya amati anak ini antusias ketika pembelajaran menggunakan HP. Baik. Yang Pak Hendy harapkan dalam pembelajaran seperti apa Pak Hendy? Yang saya harapkan anak itu ketika pembelajaran ya tetap memperhatikan. Ketika saya sudah masuk ya anak sudah siap untuk pembelajaran. Ketika belum siap kan saya bisa melakukan ice breaking dulu. Ketika sudah fokus baru pembelajaran, tetapi tetap memperhatikan, jangan saya kayak kemarin ketika ice breaking malah full ice breaking seperti itu. Baik Pak Hendy. Nah untuk tadi ketika anak kurang memperhatikan Pak Hendy seperti itu ya. Iya. Kalau kita berikan skala anak-anak yang tidak fokus itu saat ini ada di skala berapa? Jika kefokusan mereka ada di skala 10, saat ini ada di skala berapa? Saat ini ya 6 lah Bu, karena ya yang saya ceritakan itu tidak terjadi dalam satu kelas. Artinya bukan semua siswa satu kelas, tidak. Tetapi hanya anak-anak yang tertentu. Jadi ada yang memang pengen mereka itu belajar, tetapi ada yang anak-anak seperti itu, tapi kan tidak semua. Jadi untuk memberikan skala kefokusan itu saya nilai 7 karena ada juga anak yang memang ingin fokus belajar. Tapi kan itu sangat mengganggu Ibu. Betul sekali Pak Hendy, saya tahu. Gitu. Lalu Pak Hendy berharapkan ada di level berapa? Ada di skala berapa anak-anak nantinya setelah kita berbicara nanti? Kalau untuk target itu kan ya 10 target, tetapi kan kalau untuk mencapai 10 kan harusnya bertahap. Jadi yang mungkin dari 6 ya nanti bisa loncat 8, 9, terus 10 seperti itu. Luar biasa Pak Hendy, itu menjadi suatu target yang bagus sekali ya. Tahap tapi ya. Ya. Lalu untuk mencapai target tersebut kira-kira Pak Hendy punya solusi
dari permasalahan Pak Hendi tadi apa? Atau rencana seperti apa ke depan? Nah, ke depan itu yang ingin saya lakukan adalah mengurangi apa yang namanya porsi ice breaking menggunakan HP. Nah, tetapi nanti di dalam ice breaking itu misal menggunakan Kahoot, itu kan nanti di dalamnya ada kuis-kuis tentang pertanyaan-pertanyaan materi. Ketika mereka nggak bisa, nanti baru menjelaskan dengan materi. Insya Allah itu akan lebih menarik perhatian. Nah, ketika tugas, nanti ketika anak tidak bisa, juga bisa menggunakan searching HP. Jadi anak-anak tidak ketika anak itu tidak diberikan kelonggaran penggunaan HP kan tentunya anak malas untuk belajar. Tapi ketika diberi kelonggaran itu anak akan memang belajar dengan baik, dan ketika mereka sudah selesai biasanya anak kemarin kesepakatannya setiap anak yang sudah menyelesaikan tugas bisa menggunakan HP tanpa membuka hal-hal yang salah maupun pornografi. Dan yang belum boleh menggunakan HP artinya bisa menyelesaikan dengan menggunakan HP. Jadi mereka akan lebih semangat untuk menyelesaikan tugas. Ya, langkah yang luar biasa itu Pak Hendi. Ya, Mungkin ada yang lain, langkah-langkah lain Pak Hendi? ya langkah-langkah lain selain itu saya ini menggunakan PowerPoint yang nanti ketika anak itu saya tampilkan PowerPoint misalnya menjodohkan. Nah itu kan harus pakai apa yang namanya Bu? Misal aksara deh, misal aksara. Nah mereka bisa searching di salin aksara. Misal saya menulis apa ya? Ibu nembe tindakan nalika bapak sare. Nah untuk mencari tulisan seperti itu kan agak susah. Nah nanti bisa menggunakan HP, kira-kira mana baru saya acak, baru anak-anak menunjuk tulisan dicocokkan seperti itu. Jadi anak-anak juga memperhatikan pembelajaran aksara, tapi anak juga bisa menggunakan HP dengan alamat salin aksara itu insya Allah lebih menarik. Ya, bagus Pak Hendi ya. Tapi beberapa rencana aksi yang akan Pak Hendi lakukan. Iya. Kira-kira Pak Hendi, kapan Pak Hendi akan melakukan rencana aksi tersebut? Nah untuk melakukan rencana aksi ini kemungkinan akan saya lakukan minggu depan. Nah tetapi karena kenapa tidak hari besok? Karena saya harus mempersiapkan konten-konten terlebih dahulu, materi-materi terlebih dahulu agar nanti siap, tidak apa ya Bu, tepat sasaran lah, artinya tepat sasaran dan tepat guna. Ketika nanti saya harus menyiapkan untuk besok, biasanya saya itu ngeblank dan apa yang saya siapkan itu salah malahan seperti itu. Dan juga lagi Bu, nanti ketika ini karena tadi saya sudah berpikiran tentang HP, oh iya, misal pembelajaran tentang busana, nanti kan sekarang itu sudah ada medsos-medsos TikTok ya Bu. Itu juga salah satu solusi bagaimana salah satunya cara menggunakan busana Jawa, nanti di-shooting, membuat video pendek, nanti anak-anak di-upload di media sosial seperti itu. Jadi itu anak-anak juga senang menggunakan HP, biasanya kan anak bikin konten. Jadi sekarang selain untuk konten yang biasa, juga konten-konten untuk pembelajaran seperti itu. Bagus sekali. Jadi luar biasa rencana aksi dari Pak Hendi ini. Ya, ini setelah bertemu dengan bosan. Dan tentunya dalam waktu dekat tidak akan melaksanakan, hanya memang perlu persiapan tadi ya. Iya. Baik. Untuk indikator keberhasilan dari rencana aksinya Pak Hendi apa? Nah, kalau indikator keberhasilan yang saya lakukan nanti tentunya ada, intinya tidak semua ya Bu, artinya ada siswa yang memang berubah, yang tadinya tidak memperhatikan menjadi memperhatikan, yang tadinya sering pamit ke belakang jadi hanya 1 kali 2 kali seperti itu. Baik Pak Hendi, semoga nanti program itu benar-benar dapat dengan komitmennya Pak Hendi untuk melaksanakan rencana aksinya. Dan tentunya mungkin Pak Hendi bisa memberikan adakah teman atau siapa orang yang mungkin bisa mengingatkan atau mendukung komitmen rencana aksi dari Pak Hendi. Kalau untuk orang yang mendukung dan intinya apa ya, sejenis monitoring apa ya Bu, intinya untuk mengawal saya itu nanti ada teman sejawat saya itu kan satu kantor, dan beliau juga pintar untuk membuat apa
baik pembelajaran berbasis TIK ya. Nanti saya akan tanya-tanya seperti itu. Nanti ketika saya tanya itu kan bisa menjadi indikator, Pak itu saya lakukan itu sudah sesuai belum, ini saya yang saya lakukan ini sudah nanti tujuannya sudah tercapai atau belum, seperti itu. Jadi menggunakan teman sejawat. Ya. Jadi teman sejawat nanti bisa untuk ini ya Pak, membantu untuk komitmen tanggung jawab Pak Hendi akan pelaksanaan rencana aksi dari Pak Hendi. Iya, Pak Hendi. iya. Ya, dari Pak Hendi sepertinya dari pembicaraan kita Pak Hendi sudah menemukan sendiri solusi dari masalahnya Pak Hendi. Iya. Biasanya kalau saya tidak mengungkapkan curhat itu malah curhat pihak baru. Jadi terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk coaching hari ini. Terima kasih Pak Hendi sudah mempercayakan kepada saya untuk kita berbicara ya Pak Hendi. Pak Hendi luar biasa bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan Pak Hendi. Semangat Pak Hendi untuk terus melaksanakan rencana aksinya. Terima kasih ya Pak Hendi ya. Baik, mungkin cukup untuk hari ini kita pembicaraan kita Pak Hendi. Sebelumnya minta maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih sekali Bu. Baru maaf ya. Baik Pak Hendi, sekian dulu Pak Hendi, selamat siang. Baik Bu Rosa, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, puji Tuhan Bu, tadi proses coaching berjalan dengan lancar. Syukur, alhamdulillah. Nah, setelah saya melakukan observasi proses coaching yang dilakukan Bu Rosa tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus saya ajukan. Bu Rosa bersediakah menjawabnya? Siap Bu. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan dari kita? Baik Bu, tadi dalam melakukan coaching ya Bu ya, saya sudah melakukan coaching dan tentunya saya berusaha untuk menerapkan 3 kompetensi tadi Bu, yaitu kehadiran penuh, kemudian saya juga mendengarkan aktif, lalu juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga dengan demikian saya bisa menggali potensi dari coach tadi untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu. Dan tentunya di situ saya menggunakan alur peta ya Bu. Jadi di situ saya tujuannya apa, kemudian saya mengidentifikasi apa permasalahan yang ada pada coaching itu, lalu saya membantu untuk coaching merencanakan ya rencana aksinya, kemudian tanggung jawab. Itu. Oke, jadi Bu Rosa sudah berhasil melakukan coaching dengan alur delta ya. Iya Bu. Oke. Yang pertanyaan kedua, tadi selama saya melakukan observasi ada beberapa catatan ya, di antaranya Bu Rosa sudah melakukan coaching dengan alur delta, sudah menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi masalah yang coach ajukan, dan Bu Rosa sudah mengarahkan coach untuk menyusun rencana aksi yang akan coach lakukan, dan Bu Rosa juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab diri pada coach untuk melakukan rencana aksi yang telah coach rencanakan. Nah, dari yang saya amati dan saya dengarkan selama proses coaching tadi, Ibu juga sudah fokus pada coaching. Dalam hal ini berarti bahwa Ibu sudah hadir penuh, sudah mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan yang coach sampaikan ke Ibu. Sangat luar biasa Bu Rosa sudah melakukan proses coaching kali ini. Semoga untuk coaching yang akan datang berjalan lebih baik lagi. Jadi untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dengan hasil coaching kali ini? Ya, tentunya saya ingin lebih memahami lagi, kemudian alur peta ini ya Bu ya. Jadi nanti ke depan ketika saya melakukan coaching lagi, saya bisa lebih baik lagi dalam membantu coach untuk menemukan solusinya, kemudian untuk sesuai dengan alur peta tadi bisa menemukan dan kemudian melaksanakan rencana aksinya dengan penuh tanggung jawab.
Jadi pada intinya saya ingin coaching saya ke depan lebih baik lagi, Bu. Oke, jadi Bu Rosa ingin mempelajari dan memahami lagi alur Tirta agar untuk coaching-coaching selanjutnya berjalan lebih baik lagi. Begitu ya Bu Rosa ya. Betul. Oke, oke Bu Rosa, terima kasih Bu Rosa sudah meluangkan waktu untuk sesi tanya jawab ini, dan selamat Bu Rosa telah melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta. Dan saya rasa untuk pembicaraan kita saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ya. Tuti.